Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Majelis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi penyebab bertambahnya diturunkan rahmat dan barokah dari Allah, berkah hidup kita dunia wal akhirat. Karena perkumpulan kita perkumpulan yang insya Allah dengan kita menuntut ilmu semata-mata kita berniat untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Sulamut Taufiq lil Alamah Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi rahimahullahu rahmatal abrar, amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini faslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin an la yadkhula bi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Telah sampai kita kepada pembahasan di dalam kitab ini, kitab Sulamut Taufiq, yaitu kepada perkara-perkara kewajiban-kewajiban bagi kita untuk memperhatikan dan menjaga dari apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan bagi kita. Kemarin kita sudah sampai tuntas membahas yang namanya ibadah-ibadah, dari mulai sholatnya, dari toharahnya sholat, kemudian zakat, puasa, haji, itu namanya fikih ibadah. Jadi ada fikih ibadah, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Itu fikih ibadah. Nah, kita akan memasuki pada pasal pembahasan tentang yang namanya fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Yaitu ilmu yang membahas atau yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Itu namanya muamalah. Apa contohnya? Jual beli yang berkaitan dengan keekonomian, transaksi, profesi, pekerjaan, nafkah, akdun nikah, pinjam meminjam, utang piutang, segala apapun yang berhubungan antar manusia itu namanya fikih muamalah. Paham sampai sini? Jadi apakah kita harus mempelajarinya? Ya harus. Dan tidak kalah pentingnya dengan kita mempelajari fikih ibadah. Sebab fikih muamalah ini yang paling sering kita lakukan. Hidup kita selama 24 jam terkait fikih ibadah itu tidak lebih banyak dibandingkan fikih muamalah yang kita terapkan dalam kehidupan. Betul apa enggak? Dari mulai kita melek mata sampai merem, antara fikih ibadah sama fikih muamalah lebih banyak fikih muamalah yang kita jalankan. Maka wajib bagi kita mengetahui ilmunya nih, fikih muamalah ini.
Maka pengarang kitab Syekh Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi mengatakan yajibu ala kulli muslimin mukallafin, wajib bagi setiap muslim, orang Islam, mukallafin yang mukallaf. Mukallaf sudah jelas orangnya balik, dewasa, akil, berakal. Jadi enggak wajib bagi sobi, anak kecil, atau orang yang belum berakal atau hilang akal alias orgil, orang gila, bukan ordal, orang dalam. Wajib bagi setiap muslim dan mukallaf, artinya muslim yang mukallaf gitu. Kalau ada muslim tapi belum mukallaf nggak wajib. An la yadkhula, supaya tidak masuk bisyai'in, dengan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu itu? Minal muamalah, yaitu dari perkara-perkara muamalah yang berhubungan antar manusia. Supaya tidak masuk dengan sesuatu, hatta, sehingga ya'lama, itu orang mengetahui, ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama, apa-apa yang telah Allah halalkan dari itu perkara, dan apa-apa atau itu perkara yang telah Allah haramkan. Jadi sebenarnya mah bukan soal muamalah aja yang wajib bagi kita supaya lebih tahu terlebih dahulu. Harus ada ilmunya. Ibadah kemarin kita udah belajar sholat, kita harus tahu dulu ilmunya, jangan main sholat aja. Puasa harus tahu ilmunya. Amalan-amalan semua ibadah atau yang tadi muamalah, wajib bagi kita terlebih dulu mengetahui ilmunya. Tuh. Jadi biar tahu ada batasan mana halal mana haram. Allah menciptakan ada kebebasan, ada batasan. Ada halal, ada haram. Orang mau ngelakuin jual beli, mau buka usaha perdagangan, harus tahu dulu ilmunya. Kalau nggak tahu, bangkrut dia, gagal usaha dagangnya. Dan kita ngaji begini biar tahu ilmunya. Sholat kita biar tahu ilmunya, biar sholat kita kagak sia-sia. Puasa kita udah nahan lapar, nahan haus, ternyata puasanya sia-sia. Kenapa? Karena kagak pakai ilmu. Jangankan urusan akhirat kita harus pakai ilmu, urusan dunia aja pakai ilmu. Kagak pernah ngebisnis, tahu-tahu pengen ikut bisnis, nggak ada ilmunya, bisa sukses? Belum tentu, gagal bisa karena nggak tahu ilmunya. Urusan dunia kagak bisa ngaci, kagak bisa nemplok, sosokan mau jadi tukang, kagak ada ilmunya. Aur-auran kemana-mana, semen, pasir, kagak ada ilmunya. Montir, bongkar motor, rusak tambah parah, kagak ada ilmunya. Betul kagak? Yang bisa ngelas ada ilmunya, ngelas. Nggak, kagak ada ilmunya, ngelas lah habis. Jadi segala sesuatu kita harus tahu dulu ilmunya. Ada nenek-nenek kagak biasa pakai pembalut, biasanya pakai topok. Lagi pergi kagak bawa lap, kagak bawa topok. Ada punya cucunya, diminjem pembalut, kagak nanya lagi sama cucunya, main pakai aja, pakai udah, ya kan, udah dipakai. Giliran waktunya nyopot, giliran waktunya ngelepas,
Teriak tuh nenek-nenek. Teriak tuh mama, ngapa? Masangnya kebalik, yang bagian lengketnya itu malah nyangkutnya di. Lah itu kan pembalut ada bagian perekatnya, lengketnya itu buat nempel di celana dalamnya, biar kagak kemana-mana, biar kagak bergeser, biar kagak goyang, ditempelnya di situ. Dia kebalik masangnya, yang ada perekatnya nempelnya ke bagian. Pas mau nyopot, lo abis. Alang-alangnya ngikut. Sakit itu nenek-nenek. Itu karena kagak ada ilmu, kagak mau nanya. Itu mau buka usaha, nanya sama ulama, Pak Ustadz, kira-kira kalau saya usaha begini halal apa haram ya? Boleh apa kagak sama agama? Jadi jangan mikirin untungnya dulu. Wah, ini lumayan nih, dengan modal segini untungnya gede. Tanya dulu sama ulama. Tanya dulu sama yang paham. Sama yang punya ilmunya. Kan ada batasannya tadi, mana halal, mana haram. Kalau kita berbuat atau beramal sesuatu kagak pakai ilmunya, kalau kata di dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang dia berbuat, beramal kagak pakai ilmu, maka amalannya sudah dipastikan a'maluhu mardudatun la tuqbalu, bakal tertolak, kagak terima. Sia-sia dia beramal. Betul apa kagak? Paham sampai sini? Jadi segala sesuatu harus dulu kita tahu ilmunya. Sebab tadi hidup ini ada batasannya, ada halal, ada haram. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana bi asya'a, telah membebankan perkara ibadah, telah menetapkan ta'abbadana kepada kami, kepada kita, bi asya'a dengan sesuatu. Ada hukum-hukumnya. Fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bihi, maka sudah semestinya fala budda, kagak boleh kagak kepada kita untuk memperhatikan, menjaga, memelihara ma ta'abbadana bihi, kepada apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dari itu semuanya, apa yang tadi telah Allah tetapkan dan bebankan itu perkara kepada kita, kita harus perhatikan, harus benar-benar pelajarin, harus benar-benar dulu kita mengetahui semuanya, baru kita lakukan. Jadi intinya harus pakai ilmu, harus ada pengetahuan. Wa qad ahallal bai'a wa harramar riba, dan yakin telah Allah halalkan ahallal bai'a, akan jual beli, wa harrama, dan Allah haramkan ar-riba, akan riba. Kenapa al-bai' selalu Allah sandingkan dengan ar-riba? Apa itu al-bai'? Jual beli, bahasanya mah ba'a yabi', artinya menjual, tapi sudah jelas di situ ada penjual, ada pembeli, ada kegiatan jual, ada kegiatan beli, maka al-bai' dikatakan jual beli, atau maknanya adalah muqabalatus syai' bisyai', menerima sesuatu dengan sesuatu, artinya saling bertukar. Maka dulu ada yang namanya barter. Belum ada alat tukar, doku, duit, barter namanya tuh. Tukar barang. Saya punya padi, saya mau ikan, tuker. Padi tuker sama ikan.
sah, tetap itu namanya al-bai', ada jual beli di situ. Meskipun nggak ada tadi yang namanya alat tukar itu, tetapi ada kerelaan, keridhaan tukar sama tukar barang dengan barang. Itu tetap namanya al-bai' juga. Nah, yang namanya jual beli, kenapa disandingkan dengan riba? Supaya ditegaskan. Kenapa? Karena yang namanya jual beli itu nggak semuanya halal. Ada yang diharamkan. Ada jual beli yang halal, ada jual beli yang haram. Yang mana yang haram? Yang ada ribanya. Ntar dijelasin. Waqad qayyada syar'u, dan yakin telah membatasi asyar'u, yaitu syariat, hukum-hukum Allah, hukum syariat, hadal bai'a, akan ini bai', akan ini jual beli, bi alati ta'rif, dengan alif lam ta'rif. Tuh tadi lihat ayatnya, ahallallahul bai'a, ada alif lam tuh, bukan ahalla bai'an, nggak ada alif lamnya, tapi ada alif lamnya, al bai'ah. Ada nakirah, ada ma'rifat tadi. Nah, ini alif lam itu masuknya ke ma'rifat, artinya khusus. Kalau nakirah masih umum. Berarti ada spesifikasi khusus yang Allah bataskan dengan syariat, bahwa jual beli yang dihalalkan yang mana. Jadi nggak semua jual beli boleh, ada yang kagak boleh. Bukan berarti tidak boleh melaksanakan jual beli, tetapi ada batasan jual beli yang bagaimana, yang tidak diperbolehkan dalam agama, dalam syariat. Dengan apa dibatasinya? Bikuyudin, dengan batasan, dengan aturan, ada undang-undang. Apa yang dimaksud dengan batasan-batasan dalam jual beli? Tadi jual beli tidak boleh ada ribanya. Kalau ada riba berarti kagak boleh. Cuman kan ntar riba banyak macamnya, ntar dijelasin di pasal selanjutnya. Jadi yang dikatakan batasan tuh jual beli yang diperbolehkan tentu yang tidak ada riba. Itu batasannya. Dan tidak ada kezoliman, jelas. Tidak ada yang tersakiti. Maksudnya apa? Kalau jual beli yang ada kezoliman, kayak orang jual kucing dalam karung, beli 10.000, cuman kan kita kagak tahu beli apaan. Mystery box, ya, mystery box, beli di kotak, harga sekian. Gambling, kagak tahu tuh, kayak begitu. Itu masuknya nanti perjudian. Jadi nggak boleh tuh kezoliman tuh, nggak boleh ada dalam jual beli. Atau ya maaf, sekarang kan banyak ada online shop, mungkin diciri-cirikan spesifikasinya jelas, tahu-tahu yang datang nggak sesuai. Dia mesen HP, yang datang batu bata. Itu ada kezoliman, maka itu diharamkan dalam syariat. Nggak boleh jual beli begitu, ada kezoliman. Paham nggak? Atau pihak penjualnya yang terzolimi, ditransfer, ternyata transferannya bohong, tipuan, editan dong. Udah bayar sekian, udah dikirim aja barangnya, duitnya mah kagak nyampe. Paham ya? Yang udah pernah ngalamin. Jadi tidak ada kezoliman. Kalau ada kezoliman berarti jual beli yang diharamkan. Atau apa lagi? Yang tidak ada kemaksiatan. Tidak ada kemaksiatan. Kalau umpama kita tahu beli barang ini
ternyata barang ini digunakannya untuk kemaksiatan oleh si penjual, hasilnya maka tidak diperbolehkan jual beli yang demikian. Ini kita beli barang ini, emang ada manfaatnya buat kita, tetapi bisa membahayakan orang lain. Kemaksiatan apa? Orang tersebut menggunakan hasil jualnya untuk memerangi agama Islam, itu nggak boleh. Untuk menyakiti saudara-saudara kita di Palestina, jelas haram. Kenapa? Karena ujungnya kemaksiatan. Ada kezoliman juga di sana. Apalagi kita nih tukang golok. Nah, kalau jadi tukang golok harus paham pembelinya nih. Kita jualan, kita tahu yang belinya ini beli golok bukan buat motong kambing, tapi buat motong orang. Artinya buat ngebegal. Nah itu mana ala maksiat. Itu namanya yang nolong kemaksiatan. Walau bisyatri kalimatin, kan gitu hadisnya. Walaupun dengan sepatah kata, karena syarikan lahu, maka itu orang sama aja menemani maksiat. Kita jual beli, kita dagang golok, ternyata tuh orang beli golok bukan buat yang manfaat, tapi buat membahayakan, buat mudarat, nyakitin orang lain. Nggak boleh tuh kita jual begitu. Baik-baik. Sebelum kita terjun kepada bisnis perdagangan seperti ini, kita harus tahu dulu konsekuensinya. Jangan main asal jual, yang penting gue untung. Lagi dia mau bayarin banyak. Nah ini bukan cara dagangnya Rasulullah. Berkata jualan beras. Ini beras lagi susah. Ada orang datang, punya stok kita cuma 50 kilo. Ini orang borong sampai 40 kilo. Ada orang-orang yang terzolimi nantinya. Agak kebagian. Kalau kita kasih, yang penting untung saya mah. Dia beli 40 kilo, sisa berapa? Sisa 10 kilo. Ntar orang-orang yang biasa beli sama kita kagak kebagian. Tuh. Itu harus diperhatikan juga. Apalagi lagi zamannya beras susah. Ada orang borong bakwan misalkan Bang Dani gitu. Ya harus diperhatiin juga. Ya kalau mikirin untung aja mah ya untung, cuman kan ini masalah keredoan. Dagang itu ibadah. Jadiin dagang itu ibadah. Usaha yang kita lakukan itu ibadah. Jadiin begitu, insya Allah. Jangan cuma mikirin untung. Maka ada batasan-batasan di situ. Nggak ada ribanya, nggak ada yang terzolimi. Dagang jangan sampai kita nyakitin orang. Punya kita laku nih, dagangnya sama, toko sebelah juga sama dagangnya. Lah kita ngomong sama pelanggan kita, udah cukup beli di saya udah cukup, udah banyak yang penghasilannya ini segala macam buat nyukupin anak istri. Beli di toko samping tuh, toko sebelah. Harganya nggak jauh beda kok sama saya. Beli begitu, kasih. Ada yang begitu. Ya. Kalau ini mah kagak kita. Jangan beli di sana. Semua berasnya putuhan, beli di sini aja. Tuh. Ya, kalau begitu kan artinya kita jual beli dagang menyakiti orang lain namanya. Jangan beli bakso di sana. Curut itu mah gitu. Dagingnya daging curut. Oh ya, harus diperhatiin. Wasyurutin dan syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Wa arkanin dan rukun-rukunnya. Jual beli itu ada rukun, ada syarat. Maka kalau udah ada rukun, ada syarat, jadiin ibadah. Ini yang namanya muamalah nih. Ada ilmunya. Apalagi ada rukun, ada syarat, harus diperhatikan.
labudda min mura'atiha, maka tidak boleh tidak dari memperhatikan kesemuanya, dari batasannya, syaratnya, rukunnya. Apa syarat-syaratnya jual beli? Nah, ini berkaitan dengan barang-barangnya yang kita dagangin, yang kita jual. Satu, apa? Barangnya suci. Barangnya suci yang dihalalkan. Berarti kalau dagangnya barang yang najis, diharamkan. Tuh. Barangnya suci dulu. Tapi kan ada yang dagang, maaf, kotoran. Nanti dia masuknya perpindahan hak milik. Suci dulu, kemudian manfaat, datengin manfaat. Jangan mudorot. Ada barang yang ada manfaatnya, tapi membahayakan. Golok misalkan dijualnya sama perampok, tadi ada manfaatnya tapi membahayakan. Itu tidak disahkan. Kalau tadi barangnya misalkan dia jualan pupuk kandang, kan kotoran. Nah, ini tidak disahkan jual belinya, tapi dia masuknya kepada perpindahan hak milik. Kalau udah perpindahan hak milik, kalau ada komplain kagak bisa. Misalkan komplain, nih bau tainya kurang nih, kagak bisa. Kalau masih hukum jual beli ada khiyar nanti. Makanya kalau dalam jualan online itu kan begitu kita. Kalau semasih kita bisa videoin saat unboxing kan bisa dibalikin. Itu loh. Makanya kalau dalam jual beli itu ada barangnya yang bisa dilihat. Ada namanya ainun hadirah, yang pertama jual belinya. Ainun hadirah itu barangnya bisa dilihat. Ini Imam Syafi'i ini. Ini dalam mazhab kita nih, Imam Syafi'i ini menegaskan barangnya itu harus bisa dilihat. Kalau kagak bisa dilihat nanti ada hukum-hukumnya. Jadi yang pertama ainun hadirah, barangnya bisa dilihat, ditampilin. Ini nih yang dijual barangnya. Jangan kayak tadi di dalam kotak kosong, di dalam kotak kita kagak tahu barangnya kayak gimana. Nah yang kedua, ainun mausufun fi zimmah, yang dia disifati secara spesifikasi, secara detail, ciri-cirinya. Nih saya jual barangnya begini, yang ini begini, ciri-cirinya begini, begitu, dijelasin. Meskipun barangnya kagak ada, tapi ada ciri-cirinya. Deskripsinya dijelaskan tuh. Nah itu masih diperbolehkan. Di dalam mazhab Imam Malik pun ini masih boleh begitu. Boleh. Apalagi tadi yang pertama ainun hadirah, yang ada bentukannya barangnya itu. Jualan mobil, tampilin mobilnya gitu. Jualan kain sarung, tampilin kain sarungnya. Atau kagak ada barangnya, cuman dijelaskan ciri-cirinya. Itu masih diperbolehkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi yang ketiga ainun ghaibah, yang tidak ada barangnya kagak bisa dilihat, di dalam mazhab kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi itu masih diperbolehkan, asalkan tadi ada khiyarnya. Apa tuh khiyarnya? Seumpama barangnya itu tidak sesuai, masih boleh dibalikin. Tuh. Jadi barang yang pertama tuh kalau boleh ada jual beli yang sah, itu barangnya harus dihadirin, bisa dilihat. Gitu ya. Bisa dilihat. Dan bisa diserahkan. Kalau dia jual beli tapi barangnya kagak bisa diserahkan, misalkan apa? Saya jual sepatu, patunya mana? Patunya dipakai kuda, no kabur ke sono, itu nggak bisa diserahkan. Siapa yang mau ngambil kudanya, lari kenceng banget. Paham dah? Artinya bisa diserahkan.
Masa kita ngudak-ngudak itu udah kan begitu. Beli motor, motornya mana? Motor dibawa kabur. Lah kagak bisa. Artinya syarat-syaratnya itu tadi suci, ada manfaatnya, bukan bawa mudarat. Ya, meskipun tadi tidak ada manfaat, istilahnya kayak pupuk kandang, tapi bisa apa namanya mendatangkan manfaat gitu ya, meskipun bukan suci gitu. Paham nggak tuh? Ya, itu barang-barangnya yang diperjualbelikan ada syarat-syaratnya. Dan juga yang pastinya mamluk. Mamluk itu adalah barang tersebut dimiliki oleh si penjual. Ngerti nggak? Jual motor. Motornya mana? Motornya punya abang saya, menjual aja punya abang lo. Kalau diwakilkan, calo, gak apa-apa. Diwakilkan misalkan kayak saya ngejualin HP misalkan, HP-nya mana? HP-nya punya abang saya cuma minta tolongin nih biar dijualin, itu nggak apa-apa. Artinya ada mamluknya juga di situ, barang kepemilikan, bukan milik kita nih jual aja, itu tidak sah jual beli, malah haram jatuh. Mediator, ya, wakil, wakalah namanya itu, terada wakalah, diwakilkan. Wa arkanin, dan rukun-rukun. Apa tuh rukun? Tentunya ada akid atau muta'akid, akidain, ada penjual, ada pembeli, itu rukun tuh. Dua, ada barang yang dijual, ada alat tukarnya juga. Yang ketiga, ada sigot, akadnya, ijab kabul. Ini rukun nih, penting. Yang nomor satu tadi ada penjual, ada pembeli. Kalau ada yang jual kagak dia yang beli, namanya bukan jual beli. Nah, syarat dari penjual pembeli ini bagaimana? Tentunya mukallaf, orangnya balik, berakal juga. Jadi kagak sah jual beli bila mana yang melakukannya adalah sobi, anak kecil, belum dewasa. Kalau sudah berakal, nggak apa-apa. Yang jual, maaf, majnun, orang yang gila, itu kagak sah jual belinya. Atau misalkan orang yang bodoh, nggak bisa hitung-hitungan, nah ini kan gampang tertipu nantinya. Itu yang tidak diperbolehkan. Harus orang yang ngerti, yang tahu sama duit, ya kan? Masih duit gocap, dibalikin 70.000 lah, enak banget. Harus paham. Jadi minimal tadi tuh orangnya balik, tamyiz. Ya kalau anak bocah beli permen ke warung, kalau dia udah ngerti mana permen, mana bara api, ya kagak apa-apa. Dia beli permen, nangis, nggak dikasih ya permen masih nangis juga, ditunjuknya arang, ini permen, ini arang, beda. Namanya itu belum tamyiz. Kalau udah tamyiz dia bisa bedain. Gitu. Kalau dia bisa, ya sah. Namanya tamyiz. Ya, itu kan dari mukallaf tuh begitu, balik, tamyiz, akil. Ya, atau juga bisa lihat gitu. Kalaupun nggak bisa lihat, maaf, diwakilin, atau dia punya kemampuan tersendiri, itu sah-sah aja. Itu penjual dan pembelinya. Dan juga tadi ada barangnya, itu termasuk rukun, barang yang dijual dan alat tukarnya juga. Alat belinya tuh, ya duitnya harus ada juga itu. Tadi barang-barang syaratnya udah dijelasin. Dan yang ketiga itu ada sigot, akad.
Dalam jual beli itu ada ijab kabul, namanya muamalah, berhubungan, ada dua pihak. Kalau ada dua pihak ya namanya ada ijab kabul. Kata Imam Rafi'i, masalah ijab kabul ini, masalah akad jual beli ini termasuk rukun yang penting, rukun yang utama. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah bila mana ada jual beli tanpa lafaz ijab kabul. Misal ijab kabul gimana? Saya jual barang ini, terus yang ngebeli bilang saya beli, saya terima, tuh namanya ijab kabul. Jangan cuma dalam mazhab Imam Hanafi diperbolehkan asalkan sama-sama redha, karena tujuan daripada sigot adanya akad ini itu keredoan, rela ngejual, rela ngebeli, nerima. Kalau udah ada kerelaan, keredoan, ya kholas, beres jual beli. Dan yang namanya keredoan itu kan adanya di hati orang kagak ada yang tahu. Betul apa kagak? Yang namanya keredoan di hati. Maka kalau untuk ini kita ngikut mazhab Imam Hanafi kagak apa-apa. Jadi nggak bisa 100% kita ngikut mazhab Imam Syafi'i dalam masalah jual beli ini. Oh berabe, dari kemarin jual beli kagak sana. Kopi, ya, udah pulang. Kagak ada akadnya. Saya beli kopi, saya jual kopi, saya serahkan kepada kamu. Lah itu akadnya begitu. Saya terima kasih. Oh, nggak cukup. Nih, makasih. Nggak bisa. Oh, afdolnya kalau udah tahu ilmunya begitu. Afdolnya, kayak gitu nawar-nawar bang, ini berapa nih? Oke, saya terima, deal ya. Oke, deal. Nih, dah sekian. Bawa pulang, bungkus. Cakep begitu. Mentang-mentang yang apa? Yang kenal kita sama yang jual, pulang aja. Bayar kagak. Lo jual beli begitu. Harus diperhatikan juga, nggak ada kemaksiatan tadi. Mau kemana? Mau ke warung. Di situ warung ada. Soalnya dagang cakepan. Baik itu. Yang dagang cakepan. Jual beli itu. Soalnya aja yang dagang demplon, dagang cakepan. Ngopi, segelas. Duduknya 2 jam. Itu jual beli yang bagaimana itu begitu. Tapi kan tujuannya maksiat di situ. Ada maksiat mata. Ya harus diperhatiin kayak begitu. Harus apik hidup kita, harus warok. Jadi kalau misalkan kayak online tuh bagaimana? Kan nggak ada akad tuh. Nah itu mazhab Imam Hanafi itu diperbolehkan. Tidak ada ijab kabul. Tapi kan yang tadi tujuan daripada ijab kabul itu adalah untuk keredoan. Kalau redho ya apa-apa. Makanya kan tadi di situ ada khiyar. Ada batasannya bagaimana kalau umpama ini kagak sesuai ini masih bisa dibalikin dengan tujuan apa tadi tuh, nunjukin apain biasanya video unboxing, ada videonya. Nah kalau udah akad begitu mau tuker balik lagi lah kagak bisa. Kalau tadi udah akad, kecuali nanti ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Kalau ternyata memang nggak sesuai, maka itu namanya khiyar. Labudda min mura'atiha fa'ala man aradal bai'a wa syira'a. Maka bagi orang-orang yang pengen, yang berkeinginan al-bai'a, akan penjualan wa syira'a dan pembelian. Ini orang pengen jual beli, maka wajib baginya an yata'allama dzalika, supaya mempelajari yang demikian. Tadi batasannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya harus diperhatiin.
harus dipelajarin. Wa illa, dan jika tidak dia pelajari, akalar riba sya'a aba, dia sama saja makan riba mau kagak mau, karena kagak belajar. Karena yang dikhawatirkan begitu, karena dia kagak pelajarin, ternyata ada hal yang berbau riba di sana. Akal riba sya'amaba, mau kagak mau dia udah terjerumus, terlanjur di situ jual beli yang diharamkan, yang ada riba di dalamnya. Kita harus perhatiin yang punya usaha, ya harus benar-benar apik jual beli, ada serah terima gitu tadi sih. Afdolnya tuh ya, kalau biasa ada tuh satu daerah yang kalau kita beli tuh begitu tuh ya, daerah mana namanya? Iya, kayak di Kalimantan tuh begitu. Apa bahasanya tuh ya? Pian, apa ulun? Itu kan ada sikotnya tuh kayak begitu. Ada jual belinya. Paham ya? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yakin telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru saduqu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'asiddiqin. Atau dalam riwayat lain, at-tajiru saduqul aminu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. At-tajir, seorang pedagang. Apa? Tajir itu artinya orang yang dagang, bukan orang kaya. Oh, kalau kata kita orang Indonesia, orang tajir tuh, orang kaya. Kenapa? Karena dulunya pedagang itu kaya-kaya, sukses. Maka keluarlah kemudian kalimat orang yang tajir itu orang yang kaya. Padahal pedagang sukses, memang pedagang bahasa Arabnya tajir. Bukan tajir itu artinya kaya. Paham? Pedagang tajir itu orang yang dagang. Dan kalau mau sukses hidup, dagang berarti. Jangan nyolong. Kalau mau kaya, usaha. Jangan korupsi, maling, ngerampok. Itu apa namanya? Ya termasuk usaha gitu, tajir. Pedagang as-saduqu, yang jujur, pedagang yang jujur. Al-aminu, yang dipercaya, yang terpercaya. Jadi udah jujur, terpercaya. Jujurnya bagaimana? Jujur. Makanya kayak di mana? Supermarket tuh jujur. Malah dia yang lebih menerapkan. Ini mangga impor, ini apel impor, yang ini apel rada ini lokal, ini rada mendingan. Jualan buah begitu. Dan jangan diaduk, dicampur. Disamaratain harganya loh, kagak. Itu namanya kagak jujur. Pedagang yang begitu. Di atas yang cakep-cakep, cobain halal, nyobain. Pas diciduk, beli sekilo. Diciduk yang bawah, yang busuk-busuk. Pedagang yang kagak jujur. Jujur begitu nih. Ini yang rada bagusan. Ini caranya Nabi nih. Nabi kalau dagang begitu. Ini yang bagusan harganya sekian. Ini yang rada jelekan dikit nih harganya sekian. Nah, ini yang ini yang ini dah BSD yang akhir nih harganya sekian. Lebih murah. Jangan sama rata semuanya. Dipisahin, apalagi dagang buah. Itu. Ya. Jujur begitu, harganya sekian, modal sekian, insya Allah sukses. Jangan mikirin untung, mikirinnya ibadah dulu aja. Yang datengin konsumen siapa? Allah. Yang datengin rezeki Allah. Kalau dagang nih, siapa di sini dagang nih? Usaha. Hah? Parfum nih wanginya begini. Oh, Bang Dani. Nih wanginya begini, nih kualitasnya. Wah, dijelasin harganya sekian. Jangan yang KW kemudian dihargain sama yang kualitasnya tinggi. Nah, iya gitu, nih gorengannya nih, yang ini masih hangat. Nih gorengan siang sama harganya, emang sama harganya.
Membeda hangat sama kagaknya doang ya. Jangan dikurang-kurangin. Jangan ditinggi-tinggiin kok nyari keuntungannya. Kalau emang lagi harganya segitu, Rasulullah kalau ngambil untung sedikit, kagak banyak-banyak. Modal 50.000, dia jual 51.000, 52.000. Modal 50.000, yang dijual 100.000. Jauh. Jangan nyari untung banyak, tapi nyari berkahnya, itu ibadah. Itulah. Yang jujur, pedagang yang terpercaya, yuhsyaru yaumal qiyamati ma'asyidikin, akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama dengan orang-orang yang jujur. Atau dalam redaksi lain tadi bahkan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para syuhada. Diangkat derajatnya oleh Allah. Seorang pedagang yang jujur, yang dipercaya, yang al-amin, yang sodik, itu dia dikumpulkan bersama dengan para syuhada, derajatnya sama. Kenapa? Karena dia wa madaka illa li adli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu. Karena jika tidak demikian, illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi, kecuali orang yang dagang dengan jujur tadi itu dia senantiasa berjuang demi melawan, memerangi hawa nafsunya. Jadi bukan nafsu keuntungan yang dia kejar, dia perangin hawa nafsunya tuh. Wa qahriha, dan dia bahkan memaksakan hawa nafsunya itu. Dia batasin tuh. Kenapa tuh orang yang dagangnya jujur itu bisa sama derajatnya dengan para nabi, para syuhada? Karena tadi dia sama halnya dengan orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Ala ijza'il uqudi ala ma amarallah, terhadap dia menjalankan segala transaksi ala ma amarallahu, apa yang telah Allah perintahkan. Wa illa, dan jika tidak, fala yakhfa, maka tidaklah tersembunyi ma tawa'adallahu, apa-apa yang Allah ancam. Man ta'addal hududa, kepada orang yang melampaui batas. Ada batasannya, dilewati nama orang tersebut, akan ada peringatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melaksanakan jual beli, kita emang nggak jual, tapi kan kita beli. Tuh, harus diperhatikan ada yang halal dan haramnya, harus diperhatikan syarat dan rukunnya, dengan jangan kita ngikutin hawa nafsu. Kayak tadi orang mau beli beras, emang lagi butuhnya beras, dia ngikutin hawa nafsunya, dia borong beras semuanya, sehingga ada orang lain yang nanti bakal kelaparan. Nah, itu namanya batasan. Paham? Jangan kemudian kita melakukan hal-hal yang memang sudah Allah batasi, Allah haramkan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bakal dijelasin lagi, selain daripada jual beli, di situ ada apa? Ada ijarah tuh, ada sewa menyewa, ada pinjaman qirat, arahan, jaminan, ada wakalah, wadiah, titipan, ya, ada syirka, ada kerjasama bisnis, itu namanya muamalah juga. Insyaallah nanti kita akan ada satu pertemuan lagi sebelum penutupan, kita akan lebih jelaskan lagi bagaimana cara kita bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat. Tsumma inna baqiyatal uqud wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah.